Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal persiapan ITDN, masuk ITDN ya, tahun 2021. Jadi topik kita hari ini nanti mengenai perbandingan, kemudian nanti skala, kemudian perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Oke, langsung saja. Jadi nanti di soal yang pertama ini adalah coba kita lihat ya. Soal yang pertama adalah perbandingan jumlah uang Yuli dan Ayu adalah 7:9 jika total uang mereka senilai 4.800.000, uang Ayu sebesar berapa? Oke. Kalau nanti perbandingan, kalau ada kata perbandingan ya. Ini kita buat aja kata perbandingan. Ini artinya nanti kita membandingkan dua kelompok tertentu. Jadi misalkan ada dua benda nih ataupun dua orang, kita bandingkan misalkan A banding B. Itu sama dengan, kita misalkan hasil perbandingannya itu adalah X per Y. Dan jumlah total keduanya, ini jumlah total ya. Jumlah total keduanya Z ya, berarti X ditambah Y gitu ya. Jumlah total keduanya adalah X ditambah Y. Maka nanti bagaimana sih mencari? Oke, wait, ada apa nih? Jumlah total anggota keduanya itu artinya nanti kita buat aja nih. Jumlah total keduanya, ya, ini dia ya. Kita buat X ditambah Y. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari jumlah anggota si A, maka nanti lihat aja perbandingannya X per X ditambah Y dikali dengan Z. Kemudian kalau mencari anggota B, maka nanti rumusnya X per X ditambah Y. Nah, ini nanti jadi Y ya. Nah, ini nanti jadi Y dikali dengan Z gitu ya. Oke. Nah, beginilah kira-kira. Jadi sangat simpel. Ya. Nah, setelah Anda menguasai nanti soal nomor 1 ini udah gampang sama kita. Oke, kita lihat nih soal nomor 1 biar tidak penasaran. Perbandingan jumlah uang Yuli dan Ayu, oke kita misalkan aja. Misal Yuli itu adalah A, Ayu adalah D. Nah, perbandingan uang mereka katanya berapa? Coba kita lihat. Nah, A per D itu nanti berapa? 7/9. Nah, jika total uang mereka adalah 4.800.000, berarti Z-nya itu 4.800.000. Nah, yang ditanya adalah berapa sih jumlah uang si Ayu? Jadi jumlah uang si Ayu kita anggap D ya. Jumlah uang si Ayu itu berapa? Nah, sesuai perumusannya tadi, bahwa untuk mencari jumlah uang si Ayu, itu kita gunakan, berarti nanti sigma B sama dengan, berapa nih? Ayo, X-nya berapa? Ini kita anggap X ya. Ini kita anggap Y. Nah, jadi kita pakai yang ini. Y per X ditambah Y dikali dengan Z. Tinggal kita masukkan aja. Y-nya berapa? 9 per berapa nih? 7 ditambah 9 dikali 4.800.000 gitu. Nah, ini jadinya dapat kita 9 per 16 ya. Dikali 4.800.000. Nah, nanti supaya gampang, kita hanya eliminasi aja 16 dengan 48. Jadi sama-sama bagi 16, ini 1. Ini dapat kita berapa? Dapat kita 3. Jadi nanti 300.000 nah sisanya. Jadi tinggal kita kalikan. Nah, tinggal kita kalikan 9 dikali 3. Nah, 9 kali 3 berapa? 27. Ditambah berapa nolnya? 5 ya. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah 2.700.000. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C gitu ya.
Oke, sangat gampang ternyata. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Nah, ini tentang perbandingan juga kembali. Kita lihat dulu ya. Selisih umur Wulan dan Taro adalah 4 tahun. Jika perbandingan usia Wulan dan Taro. Oke, tetap misalkan. Ini pemisalan ya. Nah, ini sebenarnya gampang sangat ya. Sangat gampang ya. Oke, misal. Nah, kita misal nih. Si Wulan itu apa? Si Wulan itu adalah X dan si Taro itu adalah Y. Nah, bisa ya? Oke, jika perbandingan usia Wulan dan Wulan Tari adalah berapa katanya? 6:7. Nah, Wulan dan Taro ya. Berarti kita lihat nanti X per Y itu sama dengan 6:7. Itu artinya umur si Wulan lebih kecil daripada umur si Taro gitu. Nah, jadi nanti diketahui di situ selisihnya katanya berapa tadi? Selisihnya berarti kita buat selisihnya berarti nanti Y dikurang X katanya berapa? 4 gitu. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lihat ya. Hubungan dari X dan Y bisa kita lihat langsung saja. X itu sama dengan 6Y/7 gitu. Nah, tinggal substitusi. Kemana? Ke sini. Kita anggap persamaan 1, ini dianggap persamaan 2 gitu. Ya. Oke, nah tinggal kita substitusikan. Maka nanti Y dikurang X sama dengan 4. Y dikurang berapa nih? 6Y ya, per 7 sama dengan 4. Nah, ini kan samakan penyebutnya berarti 7/7Y dikurang 6Y/7. Jadi 4 nih. Nah, ini kan jadi Y/7 nih, ya kan? Jadi 4. Berarti Y-nya berapa? 28 tahun. Nah, si Taronya itu umurnya berapa? 28 tahun gitu. Nah, sedangkan si Wulan 6 tahun yang akan datang. Nah, berapa dulu umur si Wulan sekarang? Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh bahwa umur si Wulan itu nanti 6Y/7 ya. Berarti 6 dikali berapa nih? Dikali 28 per berapa? 7. Ini hasilnya nanti berapa? Nah, habis ya. Hasilnya nanti ini 4. Berarti 4 kali 6. Berarti 24 tahun. Jadi nanti si Wulan itu adalah 24 tahun untuk sekarang. Nah, ingat ya. Untuk sekarang. Ini umur sekarang. Nah, ya. Yang ditanya apa? 6 tahun yang akan datang. Berarti tambahkan aja 6. Berarti umurnya sekarang 24 ya, si Wulan ya. Nah, karena yang ditanya adalah umur Wulan gitu. Berarti 24 ditambah 6. Berarti dia berapa? 30 tahun gitu. Ya, gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah C gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 3. Katanya begini. Soal nomor 3 ini tetap perbandingan ya. Perbandingan siswa dan siswi di suatu kelas adalah 7:8 di antara. Oke, misalkan kita anggap ini tetap misal ya. Misalkan pria, kita anggap dia simbolnya X. Kemudian perempuan itu kita kasih simbol misalkan itu apa? Y ya. Jadi perbandingannya berapa? Perbandingannya katanya misalkan X dan Y itu berapa? X dan Y itu adalah 7:8. Artinya 7 si pria perbandingannya si apa nanti? Si perempuan 8 gitu. Nah, kalau kita jumlahkan
dia nanti X ditambah Y. Berapa hasilnya? 15. Jadi jumlah yang mungkin itu adalah kelipatannya. Nah, jadi nanti jumlah siswa di kelas itu bisa 15 orang, bisa kelipatannya. Bisa nanti berapa nih? Ayo, kali 2, berarti 30 orang. Kemudian, kali 3 dari jumlah awal ya. Berarti bisa 45 orang. Nah, ini kali 4. Berarti bisa juga 60 orang. Kali 5 nih. Berarti bisa 75 orang. Berarti bisa juga berapa? 90 orang. Jadi yang ditanya yang tidak mungkin. Jadi jawabannya itu adalah D ya, yang tidak mungkin. Yang mungkin kan 15, 45, 60, 75, 90. Itu kira-kira. Jadi bisa ya untuk soal nomor 3. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 225 km. Maka untuk menempuh jarak 180 km diperlukan bensin sebanyak berapa? Oke. Jadi nanti di sini ada perbandingan senilai. Nah, tahu maksud dari perbandingan senilai itu apa? Nah, perbandingan senilai artinya nanti bila misalkan kita buat ya, misalkan variabel A itu bertambah, maka nanti ada variabel yang lain juga bertambah gitu ya. Ya, oke, misalkan A bertambah, maka nanti ada variabel lain bertambah. Misalkan D nih, ya kan? D. Jadi ini kita anggap kejadian 1. Nah, kalau kita bandingkan nanti dengan kejadian 2, maka ini kita anggap A1 banding A2 sama dengan D1 per D2 gitu. Ya. Oke? Nah, bisa ya? Nah, jadi nanti di sini biasanya itu perbandingan senilai itu misal ya. Misal kalau misalkan jaraknya nanti bertambah, ini misalkan kita anggap variabel A ya. Nah, ini kita buat aja di bawah. Misalkan kita buat variabel A-nya itu misalkan jarak nih. Semakin tinggi jarak yang ditempuh, maka nanti variabel yang lain itu misalkan waktunya semakin besar gitu. Nah, ini dia. Semakin besar jarak yang ditempuh, maka nanti waktunya semakin besar. Nah, ini dia perbandingan senilai. Nah, semakin sedikit waktu yang ditempuh, maka nanti jarak yang ditempuh juga makin kecil gitu. Itu namanya senilai gitu. Ya. Kalau misalkan jaraknya yang ditempuh kecil, maka nanti waktunya juga sedikit gitu. Contoh, jumlah halaman untuk membaca. Nah, semakin banyak halamannya nanti waktunya semakin banyak gitu. Nah, itu dia kira-kira, ya. Oke, jadi nanti kita harus bandingkan kejadian 1 dengan kejadian kedua supaya dapat nanti hubungannya gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kalau misalkan kita makan, ya kan? Kalau semakin banyak kita makan, maka nanti waktunya juga semakin tinggi gitu ya. Waktunya semakin tinggi gitu. Jadi di sini bisa kita lihat di soal nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Di soal nomor 4 katanya bagaimana? Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 225 km. Oke, nanti kalau bensinnya semakin banyak, itu artinya jaraknya semakin apa? Semakin jauh gitu. Jadi di sini bisa kita lihat kejadian 1 ya. Jadi nanti perbandingannya gini. Ini A1 kemudian banding A2 sama dengan D1 per D2. Anggap misalkan variabel yang pertama A1 itu adalah
15 liter. Maka nanti D1-nya itu adalah jarak ya. Kita anggap jarak 225 km. Nah, sedangkan kejadian kedua katanya bagaimana? Maka untuk menempuh jarak 180 km. Oke, berarti yang dikasih tahu adalah D2. 180 km. Yang ditanya adalah A1. Apanya yang ditanya? Ya berapa sih jumlah bensin yang harus, bukan A1 ya, tetapi A2. Berapa sih jumlah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 180 km gitu kira-kira. Ya. Oke, jadi nanti tinggal kita bandingkan aja. A1-nya berapa? 15 per A2 sama dengan 225 per berapa? 180. Jadi nanti ini sama-sama kita apa nih? Kita eliminasi ya. Bagi 15. Ini nanti 1, ini 15. Nah, tinggal kita kali silang nih. Berarti 15 dikali A2 sama dengan 180. Jadi nanti A2 itu sama dengan 180 per 15. Jadi sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 3. Ayo bagi 3 nih. Bagi 3. Berarti dia nanti ini 60 per 5 ya. Hasilnya nanti 12 km. Nah, begitu kira-kira ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah D gitu ya. Oke, 12. Oh, kok kilometer ya? Seharusnya dia apa? Seharusnya liter gitu ya. Oke. Nah, sangat gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat nih. Untuk 3 perbandingan, itu nanti sama juga dengan soal nomor 1 ya. Ini perbandingan. Misalkan ada 3 variabel nih. Misalkan A banding B, banding C sama dengan X banding Y, banding apa lagi nih? Banding Z gitu ya. Oke. Nah, nanti kita anggap jumlah totalnya itu adalah, kita anggap jumlah totalnya ya. Jumlah totalnya itu misalkan jangan Z karena Z kita ikut bandingkan, atau nanti kita ganti aja nih. Kita ganti aja ini Z-nya jadi Q ya. Bisa? Ini jadi Q. Kemudian totalnya tetap X ditambah Y ditambah Q gitu. Nah, kalau ingin mencari jumlah si A, anggota si A, maka nanti X per X ditambah Y ditambah Q dikali dengan Z. Kalau ingin mencari anggota si B, maka nanti dia Y per X ditambah Y ditambah Q ya, dikali dengan Z. Kalau ingin mencari berapa sih jumlah anggota si C, maka nanti dia Q per berapa nih? X ditambah Y ditambah Q dikali dengan Z gitu ya. Oke. Nah, ini kan berbentuk segitiga. Jadi jumlah sudut segitiga itu, kalau dia siku-siku ya. Kalau dia siku-siku misalkan jumlahnya itu berapa? Jumlahnya itu nanti berapa? 180 derajat ya. Oke. Jadi nanti kalau jumlah apanya itu nanti sudutnya itu ya. Jumlah sudutnya itu 180 derajat. Nah, jadi kalau ingin mencari apa nih? Sudut yang terbesar, berarti lihat pembanding yang paling besar. Ini perbandingannya misalkan sudut A banding sudut D banding sudut C ya. Itu sama dengan apa? 2 banding 3 banding 5. Nah, jadi nanti ini X, ini Y, ini Q ya. Jadi yang paling besar itu adalah si Q.
maka kita cari sudut yang paling besar, yaitu si Q nanti, ataupun jumlah anggota si C. Berarti nanti kita cari aja sudut si C berapa. Nah, mencari sudut si C, kita langsung aja buat seperti ini. Sudut C sama dengan apa nih? Q per apa? X ditambah Y ditambah Z. Bukan Z ya, sorry. Tetapi Q dikali dengan Z. Nah, lihat. Pembanding tadi sudut Q, sudut C itu adalah berapa? 5 ya. Berarti 5 per berapa nih? 2 tambah 3 tambah 5 dikali dengan berapa? 180. Berarti ini 5 per 10 dikali 180 derajat. Ya, ini matikan nolnya 1, hasilnya apa? 5 kali 18 derajat. Berarti nanti 90 derajat. Jadi inilah sudut yang paling besar. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke, gitu. Ya, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nomor 6. Coba kita lihat nomor 6 ya. Oke. Ukuran sebuah kota pada suatu peta adalah panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:200, sebenarnya kota tersebut adalah luas sebenarnya kota tersebut. Jadi nanti kalau ingin mencari skala, dia nanti gini. Skala itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi kalau ingin membandingkan suatu jarak pada peta, itu nanti satuannya harus dicantumkan. Satuan harus dicantumkan. Gitu. Tidak boleh tidak ya. Nah, satuan harus dicantumkan. Kenapa? Karena penting untuk perbandingannya nanti. Jadi nanti skala itu kita kan bisa banding 1:200 nih. Skala itu kan berarti kalau dia skalanya misalkan 1:200. Ini sama aja dengan 1/200 ya. Supaya jangan bingung nanti. Nah, jadi nanti JT itu adalah jarak pada peta, satuan jangan hilang. Kemudian JS adalah jarak sebenarnya. Ya. Nah, JS itu adalah jarak sebenarnya. Jadi nanti di sini bisa kita lihat. Coba kita lihat ya, ukuran sebuah kota pada suatu peta, panjangnya. Oke, panjang pada peta ya, panjang pada peta ya. Pada peta, atau kita sebut aja dengan ini panjang ya, panjang pada peta itu JT-nya itu jarak pada peta ya, kita anggap 12 cm. Nah, sedangkan lebar pada peta JT-nya itu 9 cm. Nah, ingat, ini dia panjang, ini dia lebar gitu. Nah, skalanya katanya berapa? Skalanya adalah 1:200. Berarti dia 1/200 skalanya. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Bukan jarak ya, tetapi luas. Nah, untuk mencari luas sebenarnya, itu nanti masing-masing cari dulu panjang untuk yang sebenarnya, kemudian lebar untuk panjang yang sebenarnya. Gitu, atau untuk lebar untuk jarak yang sebenarnya ya. Oke, caranya bagaimana? Kita tentukan dulu untuk lebarnya, untuk lebar ya. Nah, skalanya kan berapa? Skalanya itu 1:200 ya, berarti nanti jarak pada peta per jarak sebenarnya, berarti nanti skalanya berapa? 1/200. Jarak pada peta berapa kalau untuk lebar?
9 cm, jangan hilang satuannya. Kemudian nanti ini JS, berarti nanti kali silang aja, JS sama dengan 1800 cm. Ini artinya ubah ke meter berarti 18 meter. Sekarang untuk panjang sebenarnya, cari dulu dia. Berarti nanti skala jarak pada theta per jarak sebenarnya. Berarti nanti berapa? 1/200 sama dengan berapa? Jarak pada theta berapa? 12 ya. 12 cm per jarak sebenarnya. Berarti nanti JS sama dengan berapa nih? 2400 cm. Berarti nanti dia 24 meter. Nah, kita udah tahu lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya. Tinggal kita kalikan saja. Berarti luasnya nanti, luas sama dengan apa? Panjang dikali lebar. Berapa nih? Ayo. Panjang dikali lebar. Berarti 24 dikali 18 ya. Berarti nanti 432 meter kuadrat ya. 432 meter kuadrat. Berarti nanti jawabannya apa? Jawabannya adalah D gitu ya. Oke, sangat gampang ternyata. Kita lanjut nih ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Kira-kira bagaimana nih ya soal nomor 7? Oke, kita lihat nih. Mesin A memproduksi barang dengan kecepatan 120 barang setiap 40 detik. Dan mesin D memproduksi barang yang sama dengan kecepatan 100 barang selama 20 detik ya. Jika mesin tersebut digunakan secara bersamaan, berapa detikkah dibutuhkan untuk memproduksi 400 barang? Oke. Jadi nanti kalau dia seperti ini, misalkan mesin bekerja secara bersamaan, dia nanti bisa kita tentukan dengan cara gini. Jumlah barang pertama per waktu pertama untuk mesin pertama ya, ditambah nanti jumlah barang yang diproduksi mesin kedua per T2, berarti sama dengan jumlah barang yang diproduksi secara total per berapa waktu totalnya. Nah, inilah dia nanti perumusannya. Jadi sangat gampang, tidak susah-susah amat ya. Oke, coba kita lihat untuk mesin pertama nih. Ya. Mesin pertama. Jumlah barang yang diketahui. Nah, jumlah barang yang diproduksi. Mesin pertama 120 barang. Waktu yang dibutuhkan berapa? 40 detik. Nah, gitu ya. Oke. Kalau mesin kedua nih, mesin kedua. Ini kita buat mesin kedua. Ini mesin pertama, mesin kedua ya. Jumlah barang yang diproduksi itu berapa nih? 100 barang. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu adalah 20 detik. Nah, sekarang kalau dia bersamaan. Nah, kalau dia bersamaan, artinya bersamaan nanti mesin 1 dan 2 itu bekerja secara bersama-sama ya. Jumlah total yang diproduksi, jumlah barang total yang diproduksi katanya berapa? 400. Berapa sih waktu totalnya gitu. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini. Berarti nanti dia berapa nih jumlah barang 1? Masukkan 120 per 40 ditambah 100 per berapa nih? 20 ya. Sama dengan 400 per berapa lagi nih? T totalnya. Oke, sekarang berapa? Ayo. Sekarang kita apa nih? Samakan penyebutnya berarti ini 120 per 40 ditambah. Ini supaya dia 40 kali 2 ya, di atas dan di bawah, berarti 200 per 40 sama dengan 400 per T total nih. Oke. Nah, ini berapa nih? 320 ya. 320 per 40 sama dengan
400 per T total. Nah, ini kan bisa kita sederhanain. Sama-sama bagi 40, berarti dia 8. Berarti nanti 40 per 400 ya, per T total. Nah, berarti nanti tinggal kita kali silang nih, atau di sini kita boleh 8 400 per T total, maka nanti T totalnya itu sama dengan 400 per 8. Berarti berapa? 50 detik. Nah, sangat gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah D gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang. Oke, nah ini nanti mengenai perbandingan terbalik ya, perbandingan tidak senilai dia. Apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang dalam 4 hari, berapakah orang yang dibutuhkan jika pekerjaan harus selesai setengah hari? Nah, ini namanya nanti perbandingan apa? Terbalik atau tidak senilai. Gitu ya. Perbandingan terbalik atau tidak senilai. Jadi nanti caranya itu adalah bagaimana sih caranya nanti? Nah, kalau dia perbandingan terbalik atau tidak senilai, maka dia yang harus kita ketahui bahwa pada suatu kejadian, jika variabel pertama itu misalkan naik, maka nanti variabel kedua akan turun gitu. Nah, ini dia D1. Ya. Nah, itu dia. Jika variabel pertama naik, maka nanti variabel kedua akan turun. Kebalikan dia. Nah, dia nanti akan turun, makanya berbanding terbalik ya. Nah, ini dia. Jadi nanti di sini biasanya ya. Ini bisa kita misalkan jika variabel A-nya adalah jumlah pekerja, maka nanti semakin banyak pekerjanya, maka nanti variabel keduanya itu adalah misalkan berhubungan dengan waktu. Jadi jika jumlah pekerjanya makin banyak, maka waktu untuk mengerjakan pekerjaan itu semakin singkat atau semakin kecil. Dan kebalikannya, jika jumlah pekerja nanti menurun, maka waktunya juga apa? Waktunya itu akan naik. Nah, kebalik ya. Nah, itu dia. Jadi dengan membandingkan kejadian 1 dan kejadian 2, maka kita dapat rumus bahwa A1 banding A2 sama dengan D2 banding D1. Atau kalau kita kali silang nih, berarti nanti A1 D1 sama dengan A2 D2 gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, coba kita lihat nih kejadian pertama. Apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang. Ini misalkan aja. Misalkan jumlah pekerja itu adalah A. Maka nanti A1-nya berapa? 8 orang ya. Kemudian waktunya itu kita anggap D. Berarti D1-nya di sini 4 hari. Nah, berapakah orang yang dibutuhkan jika pekerjaan harus selesai? Berarti yang ditanya itu A2. Kalau dia D2-nya berapa? Cuma setengah hari aja. Nah, berapa sih jumlah orangnya gitu ya? Nah, berapa sih jumlah orang yang dibutuhkan berarti ya? Oke, jadi tinggal bandingkan aja nih. Berarti kita buat A1 banding A2 sama dengan D2 per D1. Berarti nanti A1-nya berapa? 8 per A2 ya. Sama dengan D2-nya berapa? Setengah ya? Setengah per berapa nih? 4 ya. Oke. Jadi nanti hasilnya di sini 8 per A2 sama dengan berapa nih?
Jadi 1/8 ya. Jadi nanti A2 itu adalah 64 orang. Ya. Nah, ini kira-kira dia. Jadi nanti orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu selama setengah hari adalah 64 orang. Ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Ya, nomor 9. Katanya bagaimana nih? Nomor 9. Oke. Untuk membuat sebuah baju dibutuhkan kain dengan panjang berapa? 1,5 meter dan lebar 1 meter. Oke, kita lihat nih. Kalau untuk luas 1,5 dikali 1 itu artinya 1,5 meter kuadrat. Dia butuh kancing itu berapa? Itu butuh kancing katanya 8 buah. Nah, pertanyaannya gini. Pada suatu hari telah dihabiskan 144 kancing ya. Berarti ini kancing yang dihabiskan itu berapa? 144 buah. Nah, berarti ini luasnya berapa sih? Gitu. Iya kan? Luasnya berapa? Nah, jadi kita anggap aja luas 1 itu adalah, kita buat A1 ya. 1,5. Kemudian kancing yang dibutuhkan kita buat misalkan, atau ini kita buat ya. Ini misalkan A1 ya. Berapa nih? 1,5 meter kuadrat. Kemudian D1-nya itu adalah 8 buah. Nah, sekarang kita cari dulu luas yang kedua. Tapi di sini kancing yang dibutuhkan katanya 144. Nah, ya. Oke, berapa sih luas yang terpakai itu gitu. Jadi nanti A1 banding A2 sama dengan B1 per B2. Berarti nanti ini 1,5 per A2 sama dengan berapa? 8 per 144. Nah, ini hasilnya nanti 1,5 per A2 sama dengan ini nanti sama-sama bagi 8 berarti 1 per 18. Berarti A2 sama dengan berapa nih? Berapa ayo? 1,5 dikali 18 atau kita buat aja 18 dikali 1,5 ya. Nah, 18 dikali 3 per 2 nih. Berarti berapa? Ini bagi 2 berarti dia 9, berarti 27 meter kuadrat. Ini yang terpakai luasnya. Tapi masalahnya di sini kita udah tahu kainnya itu luasnya adalah 27 meter kuadrat. Tetapi di sini dia berbentuk katanya apa? Berbentuk persegi panjang ya. Karena ada panjang, ada lebarnya. Berarti nanti luas A2 itu panjang kali lebar ya. Nah, jadi nanti lebarnya di sini katanya berapa? 3. Sedangkan panjangnya itu yang ditanya. A2-nya berapa? 27 kan? Oke, berarti sama-sama bagi 3. Panjangnya sama dengan 9 meter gitu ya. Nah, itu dia kira-kira. Oke, sangat simpel bukan? Simpel gitu ya. Oke, itu dia. Nomor 9. Ya, kita lanjut lagi nih. Soal nomor berapa nih? Nomor 10. Nah, ini tentang tukang kebun. Bagaimana sih tukang kebun ini? Ya, kita lihat. Tukang kebun dengan menggerakkan sabit dapat memotong rumput pada sebidang tanah selama 1 jam. Jika yang menggerakkan mesin pemotong rumput, waktu yang dibutuhkan hanya 12 menit. Setelah 8 menit menggunakan mesin pemotong, tiba-tiba mesin rusak. Dan tukang kebun harus menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan sabit. Berapa menit lagi waktu yang dibutuhkan? Oke. Jadi nih, di sini nanti kalau ingin mengerjakan sesuatu itu, mengerjakan suatu pekerjaannya, kita bisa cari berapa sih bidang yang dikerjakan. Nah, kita buat aja nih luas bidang yang dikerjakan
itu sama dengan waktu atau lama untuk bekerja per waktu totalnya, gitu ya. Oke, waktu totalnya. Waktu totalnya misalkan saya bisa mengerjakan seluas ini dengan waktu 1 jam, berarti waktu totalnya sekian. Tetapi misalkan dia hanya bekerja setengah jam, berarti T-nya nanti itu adalah waktu bekerja. Kemudian kita kali dengan A. A itu nanti bidang ya. Berarti nanti T adalah waktu untuk bekerja. Sedangkan T total itu adalah waktu untuk menyelesaikan. Nah, gitu ya. Oke. Katanya kalau dia menggunakan kita buat Sadid, dia bisa mengerjakan itu katanya T totalnya bisa 1 jam. 1 jam itu artinya 60 menit. Untuk mengerjakan satu buah bidang gitu. Jadi nanti A itu adalah bidang. Kemudian kalau dia mesin, itu dia hanya butuh berapa? T totalnya itu adalah berapa nih? 12 menit. Singkat amat ya. Nah, oke. Tapi di sini katanya si mesin, kita lihat, si mesin itu hanya membutuhkan waktu 8 menit karena dia rusak gitu ya. Jadi nanti untuk si mesin, T-nya waktu untuk bekerja hanya 8 menit. Dan kita sudah tahu bahwa T totalnya berapa? Berapa nih? 12 menit. Nah, ini cari dulu berapa sih bidang yang sudah dikerjakan gitu. Nanti sisanya dikerjakan oleh Sadid. Maka berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh Sadid untuk bekerja ya? Nah, katanya begini. Tukang kebun dengan menggerakkan Sadid dapat memotong rumput pada sebidang tanah selama 1 jam. Jika ia menggerakkan mesin pemotong rumput, waktu yang dibutuhkan 12 menit. Setelah 8 menit menggunakan mesin pemotong, tiba-tiba mesin rusak dan tukang kebun harus menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan Sadid. Berapa menit lagi yang dibutuhkan tukang kebun untuk menyelesaikan tugasnya? Jadi kita cari dulu bidang yang sudah dikerjakan ya. Nah, berapa sih luas bidang? Ini nanti kita singkat aja LD dikerjakan, berarti LDK ya, oleh mesin. Jadi nanti luas bidang yang dikerjakan mesin itu nanti T per T total dikali dengan bidang. Berarti nanti 8 per 12 ya, dikali dengan A. Ini sekitar berapa nih? Sama-sama bagi 4. Dia nanti 2 per 3A. Berarti luas yang dikerjakan itu nanti 2 per 3A. Sisanya berapa gitu. Nah, kita lihat. Sisanya itu adalah, berarti nanti sisanya A dikurang yang sudah dikerjakan gitu. Nah, berarti nanti A dikurang berapa? 2 per 3 ya. Berarti ini 1 per 3A. Nah, yang harus dikerjakan si Sadid itu adalah 1 per 3. Nah, sisanya. Berarti nanti si Sadid, kita lihat nih. Luas bidang yang harus dikerjakan itu sama dengan T per T total dikali dengan bidang. Berarti sisa yang harus dikerjakan kan 1/3A. Nah, kemudian T per 60 dikali dengan A. Matikan aja ini. Berarti kali silang nih ya. Berarti T-nya itu nanti 60 per 3. Berarti dia butuh waktu 20 menit lagi. Nah, itu kira-kira ya. Oke. Nah, sangat gampang ya. Jadi jawabannya adalah E gitu ya. Oke. Udah? Nah, jadi kita lanjut nih ke soal berikutnya. Oke, ini mengenai skala juga ya. Skala pada theta. Jadi nanti skalanya kita udah tahu tadi rumusnya, atau kita ulang pun boleh ya. Kita lihat nih nomor 11. Skala pada theta adalah 1/500.000 ya. Jadi nanti skala
Itu nanti S-nya sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya gitu ya. Oke, nah dia nanti gini. Perhatikan. Skalanya katanya skala berarti 1 per 500 ya. Sama dengan jarak kota X dan ke kota Y. Ini pada theta ya. Berarti dia 20 cm per jarak sebenarnya. Berarti nanti cari aja jarak sebenarnya. 2 kali 5 berapa? 20. Kemudian tambah berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, berarti dia 20 juta nih. 27 juta sentimeter ya. Satuannya jangan hilang. Diubah ke meter. Berarti nanti dibagi berapa? Dibagi 100.000 ya. Karena dia ada 6 tingkat itu naik. Ini coba kita buat. Dia nanti dari senti tuh. Kilometer, hektometer, dekameter, meter ya. Kemudian senti, kemudian milimeter. Nah, dia naik berapa tingkat? Dia naik 5. Berarti nanti 10 pangkat 5. Berarti dibagi 10 pangkat 5 ya. Berarti nanti dibagi 100.000. Berarti ini habiskan aja 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti dia 200 km gitu ya. Oke, berarti jawabannya itu adalah 200 katanya. Oh, ini bukan 200 ya. 5 kali 2 itu berapa? Berapa? 5 kali 2 adalah 10 ya, bukan 200. Jadi nanti ini kita buat ini jadi 100 ya. Jangan salah nanti. Oke, berarti dia 100 km ya. Oke, berarti jawabannya adalah 100 km. Nah, inilah dia. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 12. Nomor 12. Kira-kira bagaimana? Ayo. Ayo, kira-kira nomor 12 bagaimana? Yuk. Kita lihat nih, satu tim terdiri atas 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Oke, ini perbandingan terbalik ya. Perbandingan terbalik, katanya kita lihat nih, satu tim terdiri atas 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, jumlah pekerja kita anggap ini A1. Berapa nih? 12 ya. Kemudian waktunya itu kita anggap D. Berarti D1 katanya 12 hari. Kemudian, bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja, berarti A2-nya itu adalah 8 orang. Kenapa? Ya, karena 4 orang tidak bisa bekerja. Oke. Kemudian, berapa persen penambahan hari yang dibutuhkan? Oke. Kita tahu nanti berapa persen dia tambah ketika mengetahui berapa sih jumlah hari yang diperlukan jika dia ada 8 orang yang bekerja. Berarti nanti kita buat A1, A2, D2 per D1. Berarti nanti ini berapa? 12 per 8 sama dengan D2 per 12 ya. Ini sama-sama bagi berapa nih? Bagi 4 boleh ya? Boleh, berarti ini 12 per 2 sama dengan D2 per 3. Nah, ini sama-sama bagi berapa? Bagi 2, 6 ya. 3 kali 6 berapa? Berarti D2-nya itu 18 hari. Nah, mula-mula dia bisa mengerjakannya kan 12 hari. Sekarang udah 18 hari. Berarti berapa pertambahannya gitu. Nah, berarti dia tambah berapa? Pertambahannya berapa? Berarti 18 dikurang 12. Berarti 6 hari dong bertambah. Jadi 6 hari dari 12 berapa persen gitu. Jadi nanti pertambahannya itu per D1 ya. Nah, ini dia. Persennya nanti, persen delta B-nya itu dia seperti ini.
delta D per D1 berarti nanti 12 per bukan 12 ya, kebalik nih. 6 per 12 sama dengan berapa? Kalau dia ada persen di sini berarti kali 100% aja gitu ya. Berarti nanti dia berapa? 50%. Nah, jadi ambil saja yang 50% gitu. Jadi sangat gampang ya. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi nih ke soal nomor 13. Oke, ini tadi mengenai perbandingan senilai. Bila seorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak berapa? Oke, kita misalkan ini perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai di mana nanti jika variabel A meningkat, maka variabel yang lain juga meningkat. Oke, coba kita buat di sini. Ini jarak itu kita misalkan A, bisa ya, terserah. A1 katanya 6 km, kemudian waktu itu adalah 8 menit. Ini artinya D1 ya. Kemudian, berapa menitkah ya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak? Berarti A2-nya sudah diketahui. 22,5 km. Yang ditanya adalah D2. Berarti nanti bandingkan aja. A1 banding A2, D1 banding D2 gitu. Jadi nanti 6 per 22 ya. 22,5 dikali 8 per D2. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Ayo, kira-kira berapa nih? Sama-sama kali silang dulu ya. 6D2 sama dengan 8 dikali 22,5. Berarti nanti sama-sama bagi 2. Ayo. Bagi 2, bagi 2. Berarti dia 3D2 sama dengan 4 dikali 22,5. Berarti nanti 3D2 itu sama dengan 9 gitu. Jadi D2-nya berapa? 3 atau berapa nih? Ini 90 ya, sorry. Karena 4 kali 22,5 itu 90, maka ini dia 30 menit gitu. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah D ya, 30 menit. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 14. Bagaimana sih nomor 14 ini? Untuk mengecat 3/4 bagian dinding sebuah rumah diperlukan waktu. Ini perbandingan senilai. Artinya kalau semakin banyak yang dicat, berarti waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Berarti nanti dia perbandingan senilai. Ini bisa kita misal ya. Oke, ini bisa kita misal, nanti dia begini. Kalau jumlah yang dicat, itu adalah, kita buat misalkan A. Jumlah yang dicat, itu kita misalkan A1 ya. Berarti 3/4 bagian. Kemudian, waktunya kita anggap itu D. Berarti ini D1 berapa? 6 jam. Gitu ya. Oke, kemudian berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama? Berarti A2-nya itu sisa dari sini. Berarti dia 1/4 bagian. Berarti berapa nanti D2-nya gitu ya? Oke. Tetapi yang ditanya nanti di sini ini adalah waktu total sebenarnya. Ya. Waktu totalnya. Tapi kita lihat dulu, tadi kalau dia 3/4 bagian, itu waktu yang dibutuhkan 6 jam. Kalau dia 1/4 bagian lagi berapa jam gitu. Jadi nanti A1 per A2 sama dengan D1 per D2. Berarti berapa nih? 3/4 per 1/4 sama dengan D1-nya berapa? 6 per D2. Berarti ini 4-nya habis ya. Berarti kita buat nih 3 ya.
3, 6 per B2. Berarti nanti B2-nya 6 per 2. Berarti 6 per 2 atau 3 nih? 3 ya. Berarti dia nanti hasilnya berapa? 2 jam. Berarti secara total itu nanti waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 3/4 ditambah 1/4. Berarti dia 6 ditambah 2. Berarti 8 jam gitu. Gampang ya? Oke, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi nih ke soal terakhir. Ya, nomor 15. Nah, katanya nomor 15, jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 20 menit, 24 menit, dan 30 menit. Jika ketiga keran digunakan secara bersama-sama selama 6 menit, maka kolam tersebut akan terisi. Oke. Jadi kita lihat ada 3 keran nih kan. Keran A itu dapat mengisi berapa? Mengisi misalkan sebuah kolam itu, misalkan kolam itu kita anggap X ya. Nah, dia bisa mengisi si kolam itu selama berapa nih? Selama 20 menit. Berarti kita buat 1 per 20 menit. Kemudian keran si B itu mengisi kolam itu selama berapa nih? 24 menit. Ya. Sedangkan keran si C itu dapat mengisi kolam itu selama 30 menit. Nah, sekarang mereka bekerja bersama-sama gitu. Bukan mereka, berarti ketiga kerannya ya. Kalau mereka seolah-olah makhluk hidup. Jadi nanti kita buat aja X per T1 ditambah X per T2 tambah X per T3 sama dengan X totalnya dibagi dengan T total gitu. Nah, T totalnya tadi kita tahu bahwa dikasih tahu katanya kalau ketiganya itu bekerja selama 6 menit. Berarti berapa sih yang terisi gitu. Jadi untuk menjawabnya tinggal kita masukkan aja. T1-nya berapa? 20 menit ya. 1 per 20 ditambah 1 per 24 ditambah 1 per 30 sama dengan berapa nih? X total ya. X total yang terisi nanti berapa? Per 6. Sama-sama bagi berapa nih ya? Kira-kira bagi 2 bisa ya? Ini bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nanti 1 per 10 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 15. X total. Berarti ini 3 ya, sisa 3. Samakan penyebutnya, ayo. 60 berarti 6 ini per 60 ditambah 5 per 60 ditambah berapa lagi nih? 4 per 60 ya. X total per 3. Ini sama-sama bagi apa? Bagi berapa nih? Kita jumlahkan aja dulu. Berarti 15 per 60 sama dengan X total per 3. Berarti sama-sama bagi 3 bisa ya. Bagi 3 berarti 20. Berarti 15 per 20. X totalnya. Berarti sekitar berapa tuh? Bagi 5 lagi. Berarti 3 per 4. Berarti yang diisi, ini kan ada tadi X. Berarti ini kan kita anggap X. Ini X. Nah, ini X semua. 6X, 5X, 4X. Kemudian di sini ada X-nya ya. X-nya. Berarti 3 per 4 bagian. Itu artinya 0,75 X. X itu adalah bagian dari kolam. Berarti ini 3 per 4 dari kolam ya yang terisi selama 6 menit. Kalau ketiga-tiganya bekerja. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke. Nah. Ya. Demikian penjelasan dari kakak soal persiapan untuk IPDN tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas
Soal bagian kedua itu nanti tentang aritmatika ya, tentang aritmatika. Kemudian luas, kemudian himpunan nanti. Tetap nantikan video-video terbarunya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.